Pastikan ketika kita meninggal dunia, sudah tidak ada lagi kezaliman kepada orang lain yang belum termaafkan. Makanya Nabi SAW menekankan hal ini. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minha." Siapa yang pernah mendolimi orang lain, maka hendaknya segera minta untuk dihalalkan. Segera minta maaf. Tidak harus menunggu ketika datang bulan Ramadan, tidak harus menunggu ketika Idul Fitri, tidak harus menunggu bulan-bulan yang lain. Begitu orang merasa bersalah kepada orang lain, Nabi SAW segera minta maaf kepada orang itu. Sebelum dinar dan dirham tidak berlaku. Sehingga siapapun yang pernah melakukan kezaliman kepada orang lain lalu dibawa mati, maka nanti amalnya akan dihadiahkan kepada orang lain. Makanya sebagian orang memberikan nasihat, sayangi amal kita, jangan kita letakkan amal ibadah kita ke timbangan orang lain. Sehingga ketika di akhirat justru kita kekurangan pahala, karena pahala amal kita taruh di timbangan orang lain. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di masa silam sangat berhati-hati. Jangan sampai mereka mendolimi orang lain. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Bi'sazad ilal ma'ad al-udwanu 'alal ibad." Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah punya permusuhan, punya dendam, punya kezaliman kepada sesama hamba. Sejelek-jelek bekal menuju akhirat adalah ketika orang itu membawa dosa kezaliman dengan orang lain. Sehingga dulu para ulama di zaman sahabat, mereka berusaha untuk menjaga diri. Jangan sampai melukai hati orang lain, jangan sampai melanggar hak orang lain. Bahkan mereka menganggap hakikat dari ibadah adalah ketika kita tidak mengganggu, tidak melukai hati orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, beliau adalah seorang ulama tabi'in, berarti yang beliau sampaikan ini adalah cerita tentang sahabat. Beliau mengatakan, "Adrakna as-salafa wa hum la yarawna al-ibadata fis shaumi wala fis shalah." Kami menjumpai para sahabat, dan menurut mereka menganggap inti dari ibadah itu bukan salat, bukan puasa. Hakikat dari ibadah itu bukan semata sholat, bukan semata puasa. Walakin fil kaffi an a'radin nas. Namun hakikat dari ibadah adalah ketika kita menahan diri jangan sampai mendolimi orang lain. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kita tidak bisa menjaga diri dari sesuatu yang hukum asalnya haram, yaitu bangkai sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Al-Hujurat, gerenengi orang lain itu ibarat makan bangkai sesama muslim. Artinya, kalau kita dihidangkan bangkai binatang, kita nggak doyan, apalagi manusia, tentu kita lebih tidak doyan. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah, kita perlu yakin Allah tidak akan pernah melupakan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ibrahim ayat 42, "Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah kalian menyangka bahwasanya Allah akan lupa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim, meskipun kadang kita melupakannya. Namun Allah tidak pernah melupakannya. Bisa jadi Allah tunda hukuman bagi orang ini ketika semua mata itu terbelalak karena melihat siksa. Sehingga ada orang yang ketika di dunia dia mengambil harta orang lain, dia nggak dihukum sama sekali sampai dia mati. Dia pernah melukai hati orang lain, dia sehat-sehat saja, baik-baik saja hidupnya sampai dia mati. Tapi ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, di mana tidak laku lagi uang yang kita punya, sehingga penyelesaian kezaliman adalah dengan amal yang kita miliki. Karena itulah jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kondisi beliau sebagai manusia terbaik, ketika meninggal dunia beliau nol kezaliman. Sampai disebutkan dalam sebagian riwayat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabat, ada nggak di antara kalian yang pernah saya pukul atau pernah saya dolimi dan dia belum balas? Nggak ada sahabat yang berani angkat tangan. Tiba-tiba ada salah satu di antara mereka yang angkat tangan, "Saya Rasulullah. Kalau begitu silahkan pukul aku." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tega untuk memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi karena beliau ingin meninggalkan dunia ini dalam kondisi tidak ada satupun kezaliman yang tersisa, maka beliau sampai relakan, siapapun yang pernah saya dolimi silahkan balas. Dan kita tidak pernah melakukan seperti itu jamaah. Padahal amal kita wallahu alam apakah diterima oleh Allah ataukah tidak. Apakah ketaatan kita diterima oleh Allah ataukah tidak. Karena itulah mari kita menjadi manusia yang berusaha untuk menjaga diri. Namun ketika kita gagal
untuk menjaga diri dalam mendolimi orang lain, faqad aflasa, maka kita akan menjadi seorang yang bangkrut di hari kiamat. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita sebagai orang yang bangkrut disebabkan datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, namun semuanya direbut oleh orang-orang yang pernah kita dolimi ketika di dunia.